Tahun 2014. Namaku Bayu, usia 34 tahun. Dulu aku hanyalah seorang montir kecil di pinggiran kota, tinggal di rumah reyot bersama istriku, Sari, dan dua anak kami, Riko dan Lala. Hidup kami sederhana, bahkan terlalu sederhana. Makan sehari 3 kali pun kadang harus menunggu belas kasih tetangga. Bengkelnya sepi, penghasilan tak menentu. Motor rusak jarang mampir, apalagi mobil. Belum lagi utang ke rentenir sebesar 5 juta yang terus berbunga. Istriku mulai sering mengeluh. Kapan kita hidup enak, Mas? Anak-anak butuh sekolah. Aku capek jadi miskin terus. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dan malam itu, di tengah hujan gerimis yang mengguyur kota, aku duduk di emperan toko yang tutup sambil menatap langit. Dalam hati, aku menjerit. Kalau memang harus menjual jiwa demi kaya, aku rela. Seolah semesta mendengar, seorang pria tua mendekat. Rambutnya putih, matanya cekung, tapi sorotnya menusuk. Hidupmu sengsara, ya, apa urusanmu, Pak? Kalau ingin kaya, datanglah ke rumah bambu di ujung hutan jam 12 malam. Tapi ingat, bayarannya bukan uang. Aku terdiam, antara takut dan penasaran. Bayarannya apa? Nyawa orang yang paling kau cintai. Ia pergi begitu saja, meninggalkan bau anyir dan hawa dingin. Kupikir aku gila, tapi saat melihat anakku yang demam dan istriku yang mengelap air mata diam-diam malam itu, pikiranku gelap. Dan jam 11.45 malam, aku sudah berdiri di depan hutan itu, membawa senter dan sejuta niat buruk yang kusembunyikan dalam doa palsu. Langit malam itu pekat, bulan menggantung penuh di balik awan tipis, seperti mata iblis yang mengintip. Angin di hutan berdesir lirih, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih menusuk, bau darah dan dupa. Aku menembus semak-semak, mengikuti jalan setapak penuh lumpur. Di kejauhan, samar-samar kulihat rumah bambu kecil, berdiri miring seolah siap runtuh, namun entah kenapa justru memancarkan aura yang mengundang. Saat kakiku menginjak ambang pintu, lelaki tua itu muncul. Seolah sudah menunggu. Wajahnya tersenyum, tapi tidak dengan mata itu, mata yang seperti milik makhluk buas. Kau datang juga, Bayu. Itu artinya kau siap. Aku mengangguk. Tubuhku gemetar, tapi aku mencoba tampak tenang. Ia mengeluarkan kendi tanah liat berisi cairan hitam kental, dan seekor anak babi hitam kecil dengan mata merah yang menatapku, seolah tahu siapa aku. Minum ini, tanda ikatanmu dengan mereka. Setelah itu, kau akan dapat kekayaan. Tapi setiap malam bulan purnama, kau harus menjalankan ritual. Kau akan berubah menjadi babi ngepet. Dan setiap purnama, satu nyawa keluargamu akan diambil. Tubuhku menegang. Tapi, kenapa keluargaku? Karena kekayaan sejati butuh tumbal darah terdekat. Semakin kau cintai, semakin kuat ikatannya. Ia menyerahkan kendi itu. Tanganku gemetar. Tapi dalam pikiranku, uang, mobil, makanan lezat, sekolah anak, semua tampak seperti mimpi yang tinggal sejengkal. Dengan satu tarikan napas, kuteguk cairan itu. Tenggorokanku panas seperti terbakar, pandanganku buram, suara babi meringkik terdengar dari segala arah. Dunia berputar, tubuhku tersungkur. Dalam penglihatanku, aku melihat diriku berdiri, tapi bukan sebagai manusia. Aku melihat seekor babi besar dengan mata merah, tubuh berlendir, dan bayangan hitam mengikutinya. Dan dari kejauhan, aku melihat Lala, putriku, berlari kecil sambil tertawa, lalu jatuh. Dan darah mengalir dari kepalanya. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Malam itu, perjanjianku dengan iblis telah ditandatangani. Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Besok paginya, tanpa sebab yang jelas, aku menemukan tumpukan uang rapi di bawah bantal. Uang pecahan 100 ribuan, baru dan wangi, terikat karet gelang. 5 juta rupiah. Aku ternganga. Istriku sampai menangis haru. Mas, ini rezeki dari mana? Dari Allah, jawabku berbohong. Hari demi hari, uang itu terus bertambah. Di dompet, di lemari, bahkan di sepatu bekas yang tak pernah kupakai. Seolah uang tumbuh seperti jamur di setiap sudut rumah. Aku mulai membeli motor baru. Bayar utang lunas. Makan enak setiap hari. Anak-anak tertawa bahagia. Sari kembali memelukku setiap malam. Hidup seolah jadi surga kecil. Tapi semua itu tak berlangsung lama. Purnama pertama datang. Malam itu, aku mulai merasakan perubahan. Suhu tubuhku naik, nafasku berat, urat-urat tubuh mengencang. Tubuhku mendadak mengecil dan kulitku terasa ditumbuhi bulu kasar. Dalam sekejap, aku berubah menjadi babi hitam.
Dengan insting yang tak kukenal, aku menerobos dinding kamar, keluar menuju kota, dan mencuri uang dari rumah-rumah lewat pintu yang bahkan terkunci rapat. Aku tidak bisa berpikir jernih, hanya lapar, rakus, dan haus kekayaan. Keesokan paginya, anakku Lala, usia 4 tahun, terbangun dengan demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat. Kami membawanya ke rumah sakit. Infeksi otak mendadak, kata dokter. Kami tak bisa menyelamatkannya, dan hanya dalam waktu 3 jam, Lala meninggal dunia. Istriku menangis meraung-raung. Aku terdiam, tak bisa berkata apapun. Tapi di hatiku, aku tahu. Inilah tumbal pertama. Aku ingin berhenti. Tapi malam berikutnya, uang kembali muncul. Kali ini 10 juta, dan aku tak sanggup menolak. Maafkan ayah, Lala, bisikku di pusarannya yang dingin. Maaf, ayah terlalu mencintai uang. Dan malam pun kembali menunggu, dengan bulan purnama yang menggantung, menertawaiku dalam bisu. Setelah kematian Lala, rumah kami seperti dipenuhi kabut duka yang tak pernah hilang. Istriku, Sari, semakin sering termenung. Ia berhenti tersenyum, matanya sembab setiap pagi. Riko, anak sulung kami, yang dulu ceria kini jadi pendiam. Rumah besar yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi bisikan kesedihan. Namun, uang terus datang. Dan aku, terus berubah menjadi babi ngepet setiap malam purnama. Semakin besar, semakin cepat, semakin rakus. Purnama kedua datang. Malam itu, aku kembali ke kota sebagai babi hitam. Tanpa suara, tanpa bekas, aku menyelinap masuk rumah-rumah, mencuri perhiasan, uang, benda berharga, bahkan milik orang yang dulu membantuku. Keesokan harinya, ibuku yang tinggal di kampung jatuh dari tangga. Kepalanya terbentur batu dan ia meninggal seketika. Aku terpaku saat kabar itu datang. Seolah jantungku dicengkeram dingin. Aku tak pernah memberitahu siapapun tentang perjanjian ini. Tapi setiap kali purnama datang, seseorang yang kucintai mati. 2 tumbal sudah diambil, suara itu berbisik dalam mimpiku malam itu. Masih ada 5 lagi. Purnama ketiga datang. Sari, istriku, pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Mobil baruku meluncur mulus. Tapi jam 9 pagi, polisi datang ke rumah. Maaf, Pak Bayu, istri Bapak mengalami kecelakaan. Mobil tergelincir masuk jurang. Aku tak bisa menangis, bahkan tidak bisa berteriak. Yang ada hanya, rasa bersalah yang mulai menghancurkan diriku perlahan-lahan. Riko, satu-satunya yang tersisa, mulai mencurigai perubahan sikapku. Ia sering melihatku keluar malam-malam, kadang pulang dengan kaki berlumpur, dan menatap kosong ke tembok. Ayah, kenapa ibu ikut mati kayak Lala? Itu semua kebetulan, nak. Atau ayah, menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan itu menamparku. Purnama keempat, Riko mengurung diri di kamar. Ia menolak makan, menolak bicara. Aku hanya mendengar suara tangis lirihnya setiap malam. Dan pagi hari setelah purnama, aku menemukan dia tergantung di langit-langit kamarnya, tubuhnya membiru, meninggalkan secarik kertas kecil bertuliskan. Aku lebih baik mati, daripada tinggal bersama ayah yang sudah bukan manusia. Kini aku benar-benar sendiri. Rumahku besar, harta melimpah, mobil terparkir di garasi. Tapi semuanya kosong. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara. Hanya gemuruh suara langkah babi yang setiap malam terus terdengar di telingaku. Seolah tubuhku tak bisa lagi kembali sepenuhnya menjadi manusia. Sejak kematian Riko, hidupku berhenti. Bukan secara fisik, jantungku masih berdetak, tubuhku masih bergerak. Tapi jiwaku kosong, seolah semua yang menjadikanku manusia telah dikikis oleh dosa. Rumah megah ini kini sunyi. Tak ada suara anak-anak, tak ada tawa Sari, tak ada suara ibuku yang suka menasihati. Hanya aku, dan setiap malam yang menjadi neraka pribadi. Malam purnama kelima, aku tidak pergi mencuri. Aku menolak berubah. Aku mengunci diri di kamar dan membaca doa, meski entah doa siapa yang kuduplikat. Doa orang suci, dari mulut orang najis. Namun malam itu, mereka datang. Lala berdiri di pojok kamar, mengenakan baju tidur kesayangannya. Wajahnya pucat, tapi matanya hitam legam, penuh luka dan darah. Sari muncul dari balik lemari, rambutnya basah, tubuhnya retak seakan patah-patah seperti kaca. Ibuku berjalan dari lorong, dengan kepala berdarah dan kaki terseret. Dan Riko duduk di meja makan, tali masih melingkar di lehernya, menatapku penuh kebencian. Kau yang membunuh kami, ayah.
Aku berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaraku tenggelam dalam suara mereka, dalam isak tangis hantu-hantu yang kucintai. Pagi harinya, tubuhku terbangun di luar rumah. Telanjang, kotor, dengan bekas lumpur dan darah di tangan. Aku tidak ingat apa yang terjadi. Tapi di koran, tertulis berita, rumah ketua RT dibobol maling gaib. Tidak ada jejak, tapi semua uang hilang. Tanganku gemetar, aku tak bisa lagi mengontrol tubuhku. Aku bukan hanya menjual jiwaku. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya menjadi makhluk itu. Hari itu juga aku pergi ke masjid kecil di ujung kota. Lututku jatuh, air mataku tumpah. Aku tak tahu lagi caranya berdoa. Tapi aku tahu caranya memohon. Tolong saya, Ustaz. Saya pelaku pesugihan. Saya jadi babi tiap purnama. Saya sebabkan kematian anak dan istri saya. Saya bukan manusia lagi. Ustaz Rahman hanya menatapku lama. Lalu memelukku. Ia tidak mencaci, tidak memaki. Ia hanya memandangi wajahku dan berkata, "Tobatmu belum tentu diterima manusia. Tapi Allah selalu memberi kesempatan bagi yang sungguh-sungguh." Sudah 3 tahun sejak hari itu. Kini aku tinggal di sebuah gubuk kecil dekat sungai, hidup dari berkebun dan mengajar anak-anak mengaji. Aku tidak lagi kaya, tapi aku merasa hidup. Setiap malam purnama, aku duduk sendiri, membaca ayat-ayat suci, sambil berdoa agar arwah keluargaku damai, dan dosa ini diampuni, meski aku tahu, aku tak pantas dimaafkan.